sampai puncaknya dalam hadis disebutkan bisa menyebabkan kematian. Ini saking dahsyatnya pengaruh ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Isbullah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Insyaallah. Habis dari kebun jeruk katanya? Iya. Ngeruk ya? Iya, tadi pagi habis ngeruk ya. Kasus apa? Kalau boleh sharing. Kasus penyakit ain, hasad. Ain hasad? Ainul hasad. Gejalanya gimana Ustaz? Gejalanya ya hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, nggak ada gairah buat aktivitas, ya, dan suka ngurung diri sendiri di kamar. Tapi nanti pas dirukyah tadi ada reaksi apa gimana? Ada reaksinya, tubuhnya gemeteran, ya, muntah-muntah, dan merasakan sakit di bagian kepalanya. Kan kalau hasad, kalau ain itu kan katanya harus dimandikan ya, atau diwudukan, dimandikan dengan sisa wudu si pengirim ainnya. Iya kan ya, kalau di dalam hadis itu. Iya, salah satu caranya itu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu siapa yang mengirimkan ain itu, bagaimana? Ada solusi lain nggak selain itu? Solusinya ketika kita nggak tahu siapa pelempar ainnya, maka solusinya dirukyah untuk mengurangi dan menghilangkan gejala pengaruh gangguan yang disebabkan oleh ain itu. Mungkin ada yang belum tahu nih, ain itu apa Ustaz? Coba dijelaskan sedikit ya. Ain itu ya penyakit atau gangguan yang sumbernya dari pandangan mata seseorang. Ain itu kan artinya mata. Bahasa Arabnya ain. Pandangan mata yang seperti apa? Pandangan mata yang hasad maupun yang takjub. Kalau hasad kita udah paham semua, iri, nggak suka orang dapat nikmat, ya. Nah, kalau yang takjub, misalnya ada anak bayi kecil lucu, ya, banyak orang muji dia, ya, masya Allah comel ya, masya Allah lucu ya, masya Allah gemes ya. Maka kalau tidak ada satu orang pun yang bilang masya Allah, maka anak ini bisa kena pengaruh ain dari pandangan mata yang awalnya takjub tapi berujung penyakit dan gangguan. Ya, makanya anak-anak kecil, anak-anak bayi yang kena pengaruh ain ini rewel dia, ya, nangis terus, nggak mau dipegang kecuali sama ibunya. Nggak mau, termasuk nggak mau menyusui. Iya, ya, kemudian juga nggak mau nen, ya, rewel, ya, nangis tanpa sebab, uring-uringan, dan bisa sakit-sakitan sampai ya puncaknya dalam hadis disebutkan bisa menyebabkan kematian. Ini saking dahsyatnya pengaruh ain. Tapi itu termasuk salah satu gangguan jin kan ya, ain itu? Iya, gangguan jin, karena Allah Azza wa Jal cabut keberkahannya. Misalnya ketika ada seseorang dipuji, nggak ada orang yang bilang masya Allah, maka keberkahannya Allah cabut, dan di saat keberkahannya Allah cabut itu, ya, maka timbullah gangguan yang menyebabkan orang itu sakit-sakitan. Pantesan Ustaz, mungkin ini kali ya sebab ain. Banyak orang termasuk saya nih pernah ngalamin juga ke anak sendiri. Misalkan kita keluar bawa anak gitu ya, jalan-jalan sore, ketemu banyak orang, pulang-pulang kadang anak agak demam, agak rewel. Mungkin nggak itu sebab karena ain juga? Iya, penyebab terbesar kenapa misalnya pada kasus anak-anak, ya, penyebab terbesar dari orang-orang terdekatnya, dari nenek kakeknya, orang tuanya, atau saudara-saudaranya yang lebih intens ketemu dengan mereka. Artinya apa? Ketika lebih sering ketemu, lebih sering memuji. Nah, kita kan nggak tahu. Ketika ada yang memuji, kita nggak tahu, ya, entah dia lupa, ya, atau dia nggak tahu adab dalam memuji seseorang, harus bilang masya Allah dulu, baru dia puji, ya, pinter ya, bagus ya, hebat ya. Ketika dia nggak bilang masya Allah, maka di saat itulah, ya, pengaruh ain itu bisa timbul. Iya. Sekarang apa namanya, kalau misalkan seseorang anak kena, orang tuanya itu tindakan pertama untuk penanganan ain itu apa Ustaz? Untuk langkah pertama, ya, karena memang yang tadi saya sebutkan, yang pelempar ain ini nggak jauh-jauh, ya, biasanya dari orang tua, ya, nenek kakek atau saudara-saudara yang lain.
Maka ikhtiar yang pertama kali ya dengan air wudhu tadi, ya, orang tuanya atau nenek kakeknya ambil air wudhu kemudian diusapkan ke tubuh anak ini sambil mengucapkan barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu, sehingga ketika kalau memang benar orang tuanya atau nenek kakeknya ini lempar airnya, maka ketika dia bilang barakallahu fiik dan dibalurkan bekas air wudhunya, maka akan hilang seketika pengaruh airnya. Iya, ya.